Halo, aku probiotik yang merupakan mikroorganisme hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang mengkonsumsinya. Saat ini, aku banyak jenis komersial yang digunakan khusus untuk perikanan yang telah diperdagangkan. Salah satunya yaitu IM4 yang mengandung kultur campuran dari mikroorganisme yang bersifat fermentasi yaitu bakteri asam laktat. Saat ini banyak jenis probiotik komersial yang digunakan khusus untuk perikanan yang telah diperdagangkan. Salah satunya yaitu EM4 atau Effective Microorganism 4. EM4 mengandung kultur campuran dari mikroorganisme yang bersifat fermentasi yaitu bakteri asam laktat, Lactobacillus casei, dan yeast Saccharomyces cerevisiae. Kultur mikroorganisme EM4 bekerja dalam tubuh ikan melalui aksi yang sinergis. Penggunaan EM4 pada budidaya ikan lele dapat diperbanyak secara mandiri menggunakan media kultur yang dibuat dari bahan-bahan organik seperti molase, bekatul susu sapi, buah nanas, dan air kelapa. Bahan-bahan tersebut kaya akan nutrisi sumber karbon dan nitrogen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam EM4 untuk mendukung pertumbuhannya. Probiotik EM4 berfungsi sebagai pengatur kondisi mikrobiologi di air atau sedimen, membantu atau mengatur memperbaiki kualitas air, meningkatkan keragaman mikroorganisme dalam air atau sedimen, serta meningkatkan kesehatan ikan. Teknologi yang digunakan untuk budidaya ikan lele tidaklah sulit. Hanya diperlukan ketelatenan dalam pengontrolan segala perubahan kualitas air sebagai media pemeliharaan ikan lele. Bakteri probiotik dapat meningkatkan kesehatan ikan dan memperbaiki kualitas air, serta digunakan sebagai pakan tambahan sehingga dapat memacu pertumbuhan dan mencegah terjadinya serangan penyakit. Probiotik merupakan produk yang tersusun oleh mikroba atau pakan alami mikroskopik yang bersifat menguntungkan karena mampu meningkatkan keseimbangan mikroba pada saluran usus hewan inang. Bakteri probiotik dapat menghasilkan enzim yang mampu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga siap digunakan ikan. Dalam meningkatkan nutrisi pakan, bakteri yang terdapat dalam probiotik memiliki mekanisme dalam pembentukan beberapa enzim yang dapat membantu menghidrolisis nutrien pakan, seperti memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga mempermudah proses pencernaan dan penyerapan dalam saluran pencernaan ikan. Probiotik banyak digunakan oleh pembudidaya ikan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, tak terkecuali pada pembudidaya ikan lele. Banyak pembudidaya ikan lele yang menggunakan probiotik baik untuk menjaga kesehatan kolam lele ataupun memacu pertumbuhan lele. Selanjutnya yaitu pengaplikasian probiotik. Pengaplikasian pemberian probiotik pada pakan dapat dilakukan dengan cara disebutkan agar terjadi fermentasi pada pakan. Probiotik akan mengekspresikan beberapa enzim eksogenous,
yaitu enzim protease, enzim amilase, enzim lipase, dan enzim selulase. Yang dimana enzim-enzim tersebut akan mendetegrasikan nutrien kompleks penyusun pakan, yaitu penyusun pakan berupa protein, karbohidrat, dan lemak. Akan menjadi komponen lebih sederhana dalam bentuk asam amino, monosakarida, asam lemak, dan gliserol. Yang dimana hal ini akan meningkatkan laju penyerapan nutrien pakan oleh ikan dalam saluran pencernaannya, sehingga laju pertumbuhan ikan akan juga semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan ikan itu sendiri seperti umur dan sifat genetik ikan yang meliputi keturunan, kemampuan untuk memanfaatkan makanan, dan ketahanan terhadap penyakit. Faktor eksternal merupakan faktor yang berkaitan dengan lingkungan tempat hidup ikan yang meliputi sifat fisika dan kimia air, ruang gerak, dan wadah pemeliharaan. Probiotik IM4 berfungsi sebagai pengatur kondisi mikrobiologi di air atau sedimen, membantu atau mengatur memperbaiki kualitas air, meningkatkan keragaman mikroorganisme dalam air atau sedimen, serta meningkatkan kesehatan ikan. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan, di mana perlakuan A itu dosis IM4 yang diberikan sebanyak 15 ml per liter air. Lalu perlakuan B, dosis IM4 yang diberikan sebanyak 10 ml per liter air. Lalu yang perlakuan C, tidak diberi probiotik sama sekali. Dari penelitian tersebut, kualitas air yang didapat selama pemeliharaan ikan lele sangkuriang selama 45 hari dapat dilihat pada tabel, di mana suhu pada perlakuan A berkisar 25 sampai 27,46 derajat Celcius, perlakuan B 25 sampai 27,03 derajat Celcius, dan perlakuan C 25 sampai 26,78 derajat Celcius. Yang artinya kisaran suhu di luar batas tertentu akan mengurangi selera makan pada ikan. Suhu untuk ikan lele dalam menunjang laju pertumbuhan ikan lele akan baik pada suhu 25 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius, dan suhu optimumnya itu 30 derajat Celcius. Untuk oksigen terlarutnya untuk menunjang pertumbuhan dan proses produksi yaitu lebih dari 5 ppm. Lalu pH-nya berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Untuk pengaruh pemberian probiotik IM4 terhadap lele sangkuriang yaitu dari 3 perlakuan diperoleh hasil bahwa perlakuan yang lebih baik adalah perlakuan A 107,40 gram dan perlakuan B 92,43 gram. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlakuan dosis IM4 berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Selanjutnya ada konversi makanan. Konversi makanan adalah nilai perubahan makanan menjadi daging ikan yang didapat dari hasil bagi jumlah makanan yang diberikan dengan pertambahan berat pada interval waktu tertentu. Makin kecil angka nilai konversi makanan, maka makin baik mutu makanan yang diberikan.
Berdasarkan hasil analisis keragaman konversi pakan, tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan. Selanjutnya, kelangsungan hidup ikan. Dari penelitian ini didapat tingkat kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang yaitu 80%. Diduga parameter kualitas air masih berada pada batas toleransi atau layak untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Kelangsungan hidup ikan merupakan persentase jumlah ikan yang hidup selama masa pemeliharaan yang nilainya berbanding terbalik dengan nilai mortalitas. Dan dikatakan bahwa jika makanan yang dikonsumsi kurang atau sedikit, maka tubuh ikan akan kurus bahkan dapat menyebabkan kematian. Kesimpulan dari penelitian ini, perlakuan dosis IM4 berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Pertumbuhan ikan lele sangkuriang di perlakuan A 107,40% dengan dosis IM4 15 mili, lalu perlakuan B 92,43% dengan dosis IM4 10 mili, dan perlakuan C 78,47% yang tidak diberikan IM4. Berdasarkan ANOVA menunjukkan perlakuan A dan B tidak berbeda sangat nyata dan perlakuan C berbeda nyata. Parameter kualitas air selama pemeliharaan ikan lele sangkuriang meliputi suhu perlakuan A yaitu 27,46 derajat Celcius, perlakuan B 27,03 derajat Celcius, perlakuan C 26,78 derajat Celcius, lalu ada pH perlakuan A 6,95, perlakuan B 6,81, perlakuan C 6,55, lalu untuk oksigen terlarut perlakuan A 6,46 mg per L, perlakuan B 6,2 mg per L, perlakuan C 5,06 mg per L. Untuk suhu, pH, dan DO sangat berpengaruh dan bisa dikatakan ideal untuk pertumbuhan ikan lele sangkuriang.